Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya memperkenalkan diri, memperkenalkan diri. Saya Muhammad Naufal Mustafa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini menulis artikel penelitian dengan judul Mengutuk Daging Babi, Mengajarkan Maksiat, Konstruksi Sosial atas Hierarki Dosa dan Pergeseran Nilai Etika. Inti masalah dari artikel ini adalah menyoroti fenomena paradoksial dalam masyarakat, yakni masyarakat memiliki standar ganda dalam menilai perbedaan pelanggaran moral. Paradoks moral yang terjadi, ada kemarahan ekstrim pada orang yang melanggar 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 hukum Islam yang secara spesifik adalah memakan daging babi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menilai bahwa em, maksiat yang lain itu menjadi kebiasaan yang lumrah atau wajar, padahal sama-sama memiliki dosa yang memiliki sama-sama memiliki dosa. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, realitas sosial saat ini menunjukkan sebuah anomali dan pergeseran nilai yang sangat paradoksial. Ketimpangan respon ini bukan semata-mata tiba-tiba ada, tapi merupakan produk mekanisme psikologis dan sosiologis yang kompleks dalam sosiologi agama. Nah, di sini kajian terdahulu mengenai larangan konsumsi daging babi dalam agama umumnya hanya berfokus pada analisis hukum teologis atau fikih, spirit, kepatuhan ritual, atau aspek kesehatan yang masih sangat minim literatur akademik yang secara spesifik. Nah, berangkat dari celah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengurai konstruksi sosial yang membentuk hierarki dosa di tengah masyarakat. Dalam membedah standar ganda moralitas masyarakat, penelitian ini bersandar pada teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Teori ini berpendapat bahwa realitas sosial, termasuk apa yang dianggap wajar atau tabu, dihasilkan dari hukuman dan kesepakatan masyarakat yang terus-menerus hingga menjadi hal yang wajar. Untuk memperdalam analisis mengenai pergeseran nilai tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama. Masyarakat terjebak dalam bias kognitif. Penelitian ini berdasarkan mas penelitian ini terpikirkan karena adanya pandangan masyarakat terjebak dalam bias kognitif di mana kesalahan seseorang hanya diukur dari penampilannya luar saja, penampilan luarnya saja, terhadap larangan fisik dan yang kasat mata.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer tunggal untuk membedah kompleksitas standar data tersebut seperti seperti sumber data primer yang diperoleh secara langsung sejak digital komentar netizen. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen etnografi. Nah, hasil penelitian berdasarkan penelusuran wawancara di media sosial, kasus konten kreator Lina Muherji. Ya, dirinya mendokumentasikan memakan daging babi menjadi representasi representasi nyata dari tingginya sensitivitas masyarakat. Tapi sebaliknya, orang yang bermaksiat, bermaksiat seperti hibah, berbohong, fitnah, itu dijadikan hal-hal yang wajar, dianggap hal-hal yang wajar oleh masyarakat. Data yang diamati dari fenomena konten media sosial modern seperti podcast yang memberikan aib itu dianggap wajar masyarakat. Komparasi dari kedua fenomena di atas mengkonfirmasi terjadinya pergeseran nilai etika. Itu kesimpulannya, masyarakat modern terjangkit hipokrisi moral akibat cara beragama yang murni simbolik, normatif, piti. Kesolehan dan moralitas hanya diukur dari jauh mana orang menjauhi larangan yang bersifat material. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang nyata dalam konstruksi sosial masyarakat mengenai hierarki dosa, pelanggaran terhadap minuman konsumsi, terhadap larangan konsumsi seperti daging babi direspon dengan keharaman ekstrim dan sanksi sosial hukum yang berat. Jangan sebaliknya seperti dosa-dosa yang dianggap kecil seperti maksiat sosial, seperti ghibah, fitnah, justru dinormalisasikan. Penulis penulis menyarankan, berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan bagi pemuka agama, pendidik tokoh masyarakat untuk kembali merekonstruksi kurikulum moralitas yang diajarkan kepada masyarakat. Literasi agama dan etika harus dikembalikan lagi pada substansinya, yaitu membangun manusia yang tak hanya patuh pada aturan ritual, tapi juga memiliki integritas sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia di ruang publik maupun digital. Sudah, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.